santri, para wali santri, para hadirin, para pencinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan berkah, di malam yang penuh dengan ampunan, di malam yang penuh dengan cahaya dari cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul untuk meluapkan kebahagiaan kita atas lahirnya kekasih kita, kekasih Allah baginda Muhammad. Kita berkumpul untuk mendengarkan syama'il, untuk mendengarkan cerita makhluk yang paling mulia, yang paling agung yang pernah Allah ciptakan. Wa innahu, sesungguhnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairu khalqillahi kullihim, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Muhammad diliputi dengan lahiriah yang sempurna dan batiniah yang sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang parasnya lebih indah dari beliau Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia akhlaknya daripada beliau baginda Muhammad SAW. Nabi tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di akhir zaman sebagai penyempurna para nabi dan rasul. Hingga ulama mengatakan tidak ada nabi yang diutus kecuali risalahnya adalah niyabah an sayyidil wujud. Mereka hanya pengganti sampai hakikat pemegang risalah itu tiba. Isalah, hakikat membawa risalah adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita semua sebagai umat beliau baginda Muhammad. Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, Nabi yang karenanya kita menjadi afdalul ummah, Nabi yang karenanya kita menjadi mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dengannya kita liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dhalika dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtariku. Dengannya Sayyidina Abbas memuji beliau baginda Muhammad, engkau wahai Muhammad, semenjak engkau lahir berpancar cahaya kelahiranmu ke seluruh ufuk alam semesta. Dan karena lahirmu tersebutlah wahai Muhammad, kita mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan cahaya, dan di jalan tersebut kami berjalan sampai nanti kelak di yaumil qiyamah. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh hati kita kecintaan kepada beliau. Dengannya kita terjang masafah ataupun jarak yang begitu jauh. Dengannya kita korbankan harta kita untuk menghadiri ihtifal peringatan maulidnya beliau baginda Muhammad. Dan ini tidak sebanding dengan kecintaan kita kepada beliau. Fala tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalaupun kita datang dari sini ke kota Madinah untuk memperingati maulid Nabi Muhammad karena ingin membalas beliau Rasulullah, jangan lagi pakai kaki atau kendaraan. Kalaupun kita jalan dengan kedua kelopak mata kita pun tidak bisa membalas jasa beliau baginda Muhammad SAW. Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, dengan kecintaan yang lebih dari cintanya seorang ibu kepada anaknya. Bahkan Rasulullah cinta kepada kita lebih dari kecintaan kita kepada diri kita. Hingga beliau baginda Muhammad SAW mengungkapkan kecintaannya kepada umatnya. La yushaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidak seorang dari umatku jangan lagi masuk neraka, tertusuk duri kakinya pun aku merasakan pedih dan sakitnya. Demi Allah,
Tidak ada nabi dari zaman Nabi Bani Israel hingga sampai Nabi Muhammad yang mengatakan, yang mengucapkan kalimat tersebut kecuali Nabi kita Muhammad. Semua itu beliau katakan karena cintanya beliau baginda Muhammad SAW kepada umatnya. Ketika Rasul ditawarkan oleh Allah penawaran yang begitu banyak, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kau akan diberi wahai Muhammad pemberian yang sampai kau puas. Beliau baginda Muhammad tidak minta surga. Beliau tidak minta singgasana. Beliau tidak meminta kenikmatan surga. Tapi beliau mengatakan, idzan la arda ahadan min ummati finnar. Aku enggak rela seorang pun dari umatku masuk neraka. Dalam suatu riwayat, di suatu malam, ra'at Aisyah tiban nafas fi Rasulillah. Rasulullah lagi girang, Rasulullah lagi bahagia. Kemudian ketika lihat Nabi SAW yang lagi bahagia, kesempatan itu diambil oleh Aisyah, istri yang paling cerdas, istri beliau baginda Muhammad Ummina, ibu kita semua Ummul Mukminin. Melihat keadaan Rasulullah yang lagi bahagia, lagi senang, beliau Aisyah berkata kepada baginda Muhammad, ya Rasulullah, ud'uli. Wahai baginda Muhammad, ya Rasulullah, doakan kepadaku. Maka Nabi Muhammad SAW mengadakan tangannya dan berdoa kepada Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lana. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang disembunyikan maupun yang dilihat, ampuni semua. Fafarihat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hajri Rasulillah. Bahagia hatinya bagi Sayyidatuna Aisyah ketika itu, beliau begitu bergejolak bahagia hingga jatuh kepala beliau di paha baginda Muhammad SAW. Min syiddatil farah, ya Rasulullah, doa apa ini? Rasul minta sama Allah agar Aisyah diampuni dosanya yang dulu dan sampai akan datang, dan dosa yang disembunyikan dan dosa yang terlihat, semua kurang lengkap apa ampunan ini buat Aisyah. Saking girangnya Aisyah, langsung beliau jatuhkan kepalanya di paha baginda Muhammad. Kemudian Rasul SAW melihat kebahagiaan Aisyah, bertanya kepada Aisyah, ayasurruki hadza du'a ya Aisyah? Apakah kau bahagia dengan doa ini wahai Aisyah? Ma li la yasurruni hadza du'a? Mana mungkin aku gak bahagia dengan doa yang sempurna seperti ini wahai Rasulullah. Kemudian baginda Muhammad SAW beliau berkata, ya Aisyah, wallahi innaha la da'wati li ummati ba'da kulli salah. Demi Allah wahai Aisyah, doa ini yang senantiasa aku ucapkan untuk umatku setiap salat. Gak ada nabi yang begitu kasih dan cinta kepada umatnya seperti baginda Muhammad. Beliau cinta kepada diri kita lebih daripada kecintaan kita pada diri kita. Maka nggak ada yang paling tepat melalui majelis ini kecuali kita membahagiakan hati beliau baginda Muhammad. Dengan kita berjalan di jalan syariat beliau, dengan kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan kita rajut persaudaraan di antara kita umat baginda Muhammad SAW. Nabi SAW dalam suatu kesempatan, beliau baginda Muhammad menyuruh duduk semua para sahabatnya. Istansata Rasulullah, diam-diam Rasul mau ngomong, panjang lebar beliau baginda Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan dalam wasiatnya, la tarji'u min ba'di dhulalan yaqtul ba'dukum ba'dha wa yasub ba'dukum ba'dha. Hei, sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, ini wasiat. Wasiat ini biasanya disampaikan oleh para ulama ketika di waktu Idul Adha, karena Rasul mengatakannya di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian baginda Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya mengatakan, sampaikan fal yuballigh minkum syahidul ghaib, sampaikan ini kepada yang enggak hadir. Kemudian para tabi'in mendengar dari sahabat, para ahlul bait mendengar dari kakek-kakeknya. Abun yatalaqqa an abihi, bapak ngambil ke bapak. Maka saat ini apa yang kami dengar dari guru-guru kami, dari para masyayikh kami,
dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, aku sampaikan kepada kalian, la tarji'u min ba'di dhulalan yadrib ba'dukum ba'dah. Setelah sepeninggalku, kata Rasulullah, jangan kalian saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kalian saling mencaci satu dengan yang lainnya. Kalian merampas harta satu dengan yang lainnya. Kalian saling menghancurkan harga diri, membuli, mencaci satu dengan yang lainnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu semua, beliau mengatakan, hal balaghtu? Sudah? Kalian dengar apa yang aku sampaikan? Dengar? Kemudian sahabat mengatakan, laqad balaghta risalah ya Rasulullah, kau telah sampai ya Rasulullah. Ketika para sahabat sudah mengatakan kau telah sampaikan, Rasul mengangkat jarinya langsung ke langit dan berkata, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan ini kepada umat. Demi Allah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang membuat sedih hati Nabi Muhammad seperti berseterunya kita antara orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang terjadi peperangan di negara-negara lain itu semua membuat sedih hati baginda Muhammad. Jangan sampai kita mencaci satu dengan yang lainnya. Lihat Rasulullah, jangan lihat fulan wala faltan wala alan. Lihat Nabi Muhammad. Setiap kali berbicara, bayangkan kalau Rasulullah di hadapan kita, apakah kalimat itu terucap? Karena Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Hatmin Masyaikhina, beliau suatu saat ketika menyampaikan ceramahnya, beliau mengatakan apa? Wallahi lau hadar al-faqih al-kalam huwa. Kalau faqih al-muqaddam saat ini hadir, ini omongan dia seperti ini. Hadal alal asas wa alal mabna. Ini aku yang sampaikan semua adalah manhaj yang disampaikan oleh kakek-kakekku sampai Rasulullah. Maka daripada itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bahagiakan hati baginda Muhammad. Beliau sudah membahagiakan kita, beliau sudah menyelamatkan kita, mengangkat derajat kita. Balaslah dengan amalan yang membuat beliau bahagia, baginda Muhammad SAW. Jangan kita hancurkan harga diri orang, jangan kita bully, jangan kita merendahkan siapapun. Bihasbi mri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan dia bejat apabila dia merendahkan saudaranya muslim. Maka daripada itu, rajut persaudaraan di antara kita, khususnya kita para ahlus sunnah wal jamaah, kita yang berjalan di jalan sawadul a'dham, jalan yang ditempuh mayoritas para umat Nabi Muhammad SAW. Maka melalui majelis yang mulia ini, mari kita nggak pulang dari majelis kecuali kita niat merajut persaudaraan kepada semua umat baginda Muhammad SAW. Insya Allah dari keberkahan majelis ini, Rasulullah akan bahagia malam ini untuk kita semua. Rasul akan bangga dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.